Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Reni Alfionora, Suci Fajrani, Tasya Amelia akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran biologi berbasis teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi dan e-learning. Teknologi informasi merupakan semua yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Pengertian teknologi informasi dan e-learning menurut para ahli, Hamzah B. Uno dan Nina Latemanggo mendefinisikan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Pengertian e-learning. E-learning adalah sistem atau juga konsep pendidikan yang memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam suatu proses belajar mengajar. E-learning menurut Michael merupakan pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Sedangkan menurut Chandrawati, pada tahun 2010 e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Menurut Ardiansyah, pada tahun 2013, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung di antara para pendidik dengan siswa ataupun siswinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Fajrani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari VIO, yaitu tentang bentuk dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada web course, di mana penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Bentuk ini tidak memerlukan tatap muka baik untuk pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Proses pembelajaran sepenuhnya dilakukan melalui penggunaan email, chat rooms, bulletin board, dan online conference. Bentuk ini juga biasanya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, distance education, learning. Aplikasi bentuk ini antara lain virtual campus atau university. Kemudian ada web-centric course, di mana sebagian bahan belajar, diskusi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet. Sedangkan ujian, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Dalam bentuk ini, presentasi tatap muka lebih sedikit dibandingkan penggunaan internet. Pusat kegiatan pembelajaran bergeser dari kegiatan kelas melalui kegiatan melalui internet, sama dengan web course siswa dan guru terpisah. Tetapi pada waktu yang telah ditetapkan, mereka bertatap muka. Bentuk ini banyak diterapkan di perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar off-campus. Kemudian ada web enhanced course, yaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas. Bentuk kegiatan pembelajaran tatap muka lebih dominan dibanding dengan kegiatan pembelajaran secara daring. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bentuk penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan e-learning. Bentuk penerapan pembelajaran ini terdiri dari yang pertama ada pembelajaran jarak jauh, yang kedua ada e-rapport, yang ketiga ada presensi online, dan yang keempat ada e-library. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh itu merupakan bentuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan meskipun guru dan peserta didik tidak bertemu langsung. Teknologi informasi dan e-learning digunakan untuk mengirimkan materi pembelajaran atau membuat video pembelajaran sehingga dapat diakses oleh peserta didik. Yang kedua itu ada e-rapport, di mana penerapan teknologi informasi dan e-learning dapat dilihat pada pemberian nilai secara online sehingga sekolah tidak perlu lagi menulis rapor secara manual. Yang ketiga ada presensi online. Nah, di mana penerapan teknologi informasi dan e-learning dapat digunakan untuk mengambil daftar hadir secara online sehingga guru menjadi lebih mudah dalam memonitor kehadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada e-library, di mana penerapan teknologi informasi dan e-learning dapat digunakan untuk menciptakan sistem perpustakaan online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga
Dalam memperoleh sumber, guru tidak lagi mengalami kesulitan. Inilah presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.